Serangan itu menghantam sasaran dengan kekuatan luar biasa, membuat udara bergetar tepat di titik benturan. Sesaat kemudian, serangan berat lainnya dilancarkan, menunjukkan betapa menakjubkannya presisi pemuda itu. Di tengah sasana, anak laki-laki itu terus berlatih jurus bela diri melawan teman sekelasnya. Dalam kesakitan, lawannya mundur dan mengeluh bahwa pukulannya terlalu kuat untuk ditahan. Dengan itu, anak itu menghentikan posisinya dan memastikan bahwa ia telah meningkatkan teknik bela dirinya 2 hari yang lalu. Di dunia ini, ada 5 tingkatan penguasaan, mulai dari dasar hingga tingkat kekuatan sempurna. Merasa terkesan, temannya memberikan jempol dan berkata, tidak ada seorang pun di kelas yang bisa menandingi bakat seperti itu. Namun, sang protagonis bahkan tidak berpikir untuk beristirahat dan bersiap untuk melanjutkan rutinitas latihan intensnya. Melihat teman sekelasnya adalah seorang pecandu latihan, yang lainnya memutuskan untuk pulang untuk makan malam. Siswa itu kemudian berpamitan kepada instruktur dan pria itu menyuruhnya berpakaian hangat sebelum pergi. Mendekat dengan tatapan serius, sang guru memanggil pemuda itu untuk membahas masalah yang belum terselesaikan. Dia bertanya tentang biaya pendaftaran 30.000 yang jatuh tempo hari Senin depan. Anak itu meminta sedikit waktu lagi, namun sang guru menjelaskan bahwa peraturan departemen sangat ketat. Malam tiba dan lampu sasana besar itu tetap menyala, keheningan memenuhi tempat tersebut. Sendirian di tengah lapangan, petarung itu fokus pada gerakannya, mengabaikan rasa lelah yang dirasakan tubuhnya saat ia memukul udara yang ada di pikirannya. Hanyalah 30.000 yang harus ia dapatkan. Jika diingat kembali, orang tuanya tewas dalam serangan binatang gua saat ia baru berusia 3 tahun, dan ia tinggal bersama paman dan bibinya sejak kecil. Sang pahlawan selalu menerima dukungan penuh dari mereka untuk mengembangkan bakat alaminya. Di era itu, menjadi seniman bela diri adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan banyak uang dan mengalahkan monster raksasa. Meskipun ia ingin memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya, pejuang itu merasa bersalah karena menimbulkan banyak pengeluaran. Malah menyelimuti lingkungan sederhana itu, memperlihatkan bangunan tempat tinggal anak itu bersama keluarga angkatnya. Sesampainya di rumah, ia tidak sengaja mendengar paman dan bibinya berbicara tentang sewa rumah dan biaya pendaftaran sekolah. Mereka menyebutkan bahwa bakat keponakan mereka sangat besar dan mereka tidak boleh menghambat masa depannya dengan cara apapun. Saat itu, sang paman berpikir untuk menghentikan pengobatannya, tetapi istrinya mengatakan ia akan mencari pekerjaan lain untuk membantu. Mendengar percakapan itu, hati sang protagonis dipenuhi dengan tekad yang kelam dan sunyi. Ia kemudian memaksakan senyum di wajahnya untuk menyembunyikan kekhawatirannya dan bersiap untuk masuk ke apartemen. Begitu masuk, ia menyapa paman dan bibinya, dan sang wanita mengkhawatirkannya karena berlatih terlalu larut. Anak itu menawarkan bantuan, tetapi pamannya menyuruhnya pergi beristirahat karena ia harus berlatih lagi besok. Di kamarnya, cahaya bulan menerangi ruangan saat pemuda itu merenungkan kehidupannya. Berbaring di tempat tidur, petarung itu memutuskan bahwa ia sudah cukup menjadi beban bagi keluarganya dan akan menangani semuanya sendiri. Berpikir sejenak, ia menyimpulkan ada satu-satunya tempat di mana ia bisa menghasilkan banyak uang dengan cepat. Keesokan harinya, sang pahlawan pergi ke sebuah gedung modern terpencil di tengah area yang penuh dengan pepohonan. Di dalam gedung itu, terdapat arena pertarungan bawah tanah di mana kemenangan dan kekalahan memiliki taruhan yang sangat tinggi. Seorang penyiar kemudian memperkenalkan juara arena saat ini yang menyebut dirinya MR Mentor. Untuk membawa pulang hadiah 60.000, penantang harus memenangkan 4 pertarungan berturut-turut tanpa satu kekalahan pun. Di antara penonton, orang-orang bertanya-tanya siapa pendatang baru itu dan mengira ia mencari masalah di tempat yang salah. Sang wanita kemudian meminta pria besar itu untuk menunjukkan semangat dan memanaskan suasana di arena. Ia menyuruh pria bertopeng itu untuk memprovokasi lawannya dan mengeluh bahwa pendatang baru selalu membawa banyak masalah. Dengan itu, sang Minotaur membusungkan dadanya dan berteriak bahwa ia tak terkalahkan oleh siapapun di bawah tingkat seniman bela diri. Kerumunan terkejut dengan arogansi petarung tersebut dan beberapa berkomentar bahwa ia bahkan tidak akan tahu bagaimana ia dikalahkan. Penonton bersorak dengan antusias atas tantangan tersebut dan pertandingan pertama malam itu akhirnya akan dimulai. Pria bertopeng itu merasakan atmosfer yang berat, namun ia fokus pada uang yang ia butuhkan untuk membayar biaya-biayanya. Seorang penantang dengan topeng tikus melompat ke dalam ring dan memanggilnya bocah sombong karena meremahkannya. Sang pahlawan menganalisis lawannya dan memperhatikan bahwa posisinya tidak stabil dan sangat mudah untuk dijatuhkan. Lawan itu menerjang ke depan dengan pukulan kuat, berteriak agar pemuda itu berhenti terganggu selama pertarungan. Namun serangan itu dengan mudah dihentikan hanya dengan satu tangan dan tanpa usaha yang berarti dari pria bertopeng itu. Ia dengan cepat mencengkeram wajah musuhnya dan mempersiapkan serangan balik yang kuat dengan telapak tangan terbuka. Petarung bertopeng tikus itu terlempar jauh oleh kekuatan benturan tersebut dan mendarat dalam keadaan pingsan di lantai. Dengan lawannya yang kalah, penyiar mengumumkan kemenangan pertama Minotaur malam itu. Penonton menjadi liar dengan pertunjukan kekuatan tersebut dan layar lebar menampilkan wajah sang pemenang besar. Seorang penantang baru memasuki ring dan memperingatkan bahwa pria bertopeng itu tidak akan memiliki keberuntungan yang sama melawannya. Sang pahlawan memberi isyarat padanya untuk bertarung, berencana menggunakan tantangan ini untuk menguji kekuatan pukulan aslinya. Lawan kedua kemudian menerjang ke depan dengan kecepatan untuk memulai pertarungan di tengah arena. Tinju mereka beradu dengan kekuatan luar biasa, menciptakan gelombang kejut besar di udara. Pria itu terkejut dengan kekuatan pukulan tersebut, namun pemuda itu tahu kekuatannya sendiri jauh lebih besar. Memanfaatkan pertukaran serangan itu, pria bertopeng itu melayangkan pukulan bersih dan berat ke sisi tubuh musuhnya. Ia memperhatikan bahwa lawannya menggunakan terlalu banyak tenaga dalam serangannya, meninggalkan pertahanannya terbuka lebar untuk sebuah serangan. Tanpa membuang waktu, sang pahlawan melayangkan tendangan telak ke tulang rusuk lawan yang terbuka. Pukulan itu sangat kuat sehingga pria itu terbang ke sisi lain ring,
membuat semua orang di sana terkesan. Dengan musuh kedua di tanah, sang wanita mengumumkan kemenangan berturut-turut kedua bagi Minotaur. Sementara itu, seorang pria misterius menyaksikan pertarungan dari jauh, memperhatikan setiap detailnya. Dari kotak VIP, bos arena berkomentar bahwa kekuatan anak itu tidak biasa untuk seorang pemagang. Setelah kemenangan berturut-turut ketiga, pria lain mencatat bahwa pemuda itu sempurna untuk pertarungan yang sudah diatur. Seorang petarung bertopeng menawarkan untuk turun tangan dan bosnya menyuruhnya untuk menyembunyikan tingkat kekuatan aslinya. Sang protagonis menyadari bahwa menghadapi lawan biasa bukanlah hal yang sulit. Dengan teknik tinjunya yang telah meningkat, hanya satu kemenangan lagi yang memisahkannya dari hadiah 60.000 untuk melunasi semua hutangnya. Namun penantang berikutnya mengejutkannya dan ia mengenali petarung terkenal yang dikenal sebagai White Fox. Di tengah penonton, semua orang gelisah karena seorang petarung yang hampir menjadi seniman bela diri melawan seorang pemagang dianggap curang. Meski tahu pertarungan akan sulit, sang pahlawan berdiri teguh karena ia tidak bisa berpikir untuk kalah sekarang. White Fox menunjukkan senyum percaya diri di balik topengnya saat ia bersiap untuk bertarung. Dengan sikap superior, pria berjas putih itu memberitahu pemuda itu untuk tidak takut karena ia akan bersikap lunak padanya. Sang penyiar kemudian menyatakan dimulainya grand final tantangan arena untuk malam yang penuh peristiwa itu. Segera setelah bel berbunyi, kedua lawan berlari menuju satu sama lain dengan kecepatan tinggi. Mengetahui tingkatannya lebih rendah, pria bertopeng itu memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya pada gerakan pertama. Benturan tinju mereka menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh ring, mengejutkan semua orang. Saat itu, sang pahlawan menyadari kekuatan musuhnya jauh lebih besar daripada seseorang yang hampir menjadi seniman bela diri. Ia memahami bahwa White Fox adalah seorang seniman bela diri sejati yang menyembunyikan kekuatannya selama ini. Pria berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan sejumlah besar energi untuk mengakhiri pertarungan. Ia kemudian menggunakan teknik tinju guntur khususnya dan menerjang ke depan dengan aura kekuatan berwarna merah. Pukulan itu menghantam sang protagonis secara langsung dan pemuda itu merasakan kekuatan mengerikan seorang seniman bela diri. Secara langsung, di antara penonton, kerumunan mengenali teknik itu dan berkomentar bahwa pertarungan Minotaur sudah berakhir untuk selamanya. White Fox menyerang tanpa henti, menantang pemuda itu untuk membalas dan menunjukkan kekuatan aslinya. Di bawah hujan pukulan, sang protagonis mempertahankan diri, namun tahu ia akan kalah jika ini berlanjut. Ia perlu menemukan celah untuk melakukan serangan balik sementara musuh terus maju dengan lebih banyak pukulan. Saat itu, sang pahlawan berhasil memblokir tendangan di detik terakhir dan menemukan celah yang ia butuhkan. Tanpa ragu sedetik pun, ia melayangkan pukulan kuat tepat di tengah wajah lawannya yang berjas. Dampaknya melemparkan White Fox jauh, namun anak itu juga jatuh ke tanah karena kekuatan pantulannya. Berbaring di lantai ring, pria bertopeng itu merasakan kesadarannya perlahan memudar setelah menerima pukulan sedemikian rupa. Lawannya kemudian menginjak kepalanya dan memperingatkannya bahwa ia tidak akan mendapatkan satu sen pun dari uang hadiah tersebut. Ia menawarkan untuk membayar jika anak itu setuju untuk mengalah di pertarungan di masa depan. Namun usulan itu langsung ditolak. Dengan itu, pria berbaju putih itu mengancamnya dan menyuruhnya untuk berpikir dengan hati-hati karena ia tidak mampu menanggung harga penolakan. Pemuda itu marah dan berteriak bahwa mereka tidak bisa menyebut diri mereka seniman bela diri karena melakukan hal ini. Melihat tidak ada kesepakatan, nada bicara White Fox berubah dan ekspresinya menjadi sangat gelap. Ia kemudian memutuskan untuk melukai anak itu agar mimpinya menjadi petarung tidak akan pernah terwujud. Namun keinginan yang sangat besar untuk menang muncul dan keinginan untuk menjadi seniman bela diri mengonsumsinya. Dalam gerakan cepat, sang pahlawan menghindari serangan itu dan musuh terkejut dengan kecepatannya. Meski terluka, pria bertopeng itu bangkit dengan aura yang membara, mengulangi bahwa ia tidak boleh jatuh di sini. Pria berjas itu terkejut, tidak mampu percaya pemuda itu menahan pukulan terkuatnya. Anak itu memikirkan keluarganya dan pengorbanan mereka, tetapi mempertanyakan apakah ia harus meninggalkan kehormatannya. Visi tentang masa depan yang mengerikan terlintas di benaknya, dan ia berteriak bahwa ia tidak akan pernah menerimanya. Jeritan aneh muncul dalam visinya, bertanya apa yang bersedia ia korbankan untuk keluarganya. Dengan jeritan marah, pemuda itu menjawab bahwa ia akan mengorbankan segalanya dan tubuhnya meledak dalam aura kekuatan. Sistem kemudian bertanya apakah ia bersedia membayar harganya dan sang pahlawan mengonfirmasi keputusannya dengan keyakinan. Tiba-tiba, adegan berubah dan anak itu mendapati dirinya di tempat yang gelap dan aneh dengan lampu biru. Melihat bayangannya yang mengerikan di tanah, petarung itu bertanya-tanya tempat macam apa ini. Sesosok makhluk emas raksasa muncul di hadapannya dengan kehadiran yang ilahi dan luar biasa. Entitas misterius itu mengatakan akan memberi anak itu kesempatan dan mulai larut menjadi cahaya. Cahaya keemasan kemudian mengelilingi tubuh pemuda itu seperti pusaran energi murni yang bersinar. Sesaat kemudian sebuah layar status emas holografik muncul di depannya entah dari mana. Di layar ini, ia melihat semua atribut dan kemampuan bela dirinya dengan tingkat penguasaan masing-masing. Anak itu menyentuh layar dan bertanya-tanya apakah itu semacam panel layar sentuh. Mengklik misi, ia melihat bahwa tujuannya adalah meningkatkan tekniknya dan mengalahkan White Fox. Ia memperhatikan panduan pemula dan bertanya-tanya tentang hal itu saat tiruan biru muncul di sampingnya. Tiruan itu kemudian mengambil posisi di depannya seolah bersiap untuk pertarungan yang intens. Dengan bentuk yang sempurna, tiruan itu menyerang sang pahlawan menggunakan gerakan seni bela dirinya sendiri. Menyaksikan serangan itu, ia menyadari teknik tiruan itu adalah versi sempurna dari gaya bertarungnya sendiri. Melihat model yang begitu bagus, anak itu memutuskan ia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk belajar dan menerjang ke depan. Ia memblokir serangan tiruan itu dan menganalisis setiap
detail gerakan dengan sangat hati-hati dan perhatian. Anak itu kemudian bertanya-tanya apakah tiruan itu mendemonstrasikan teknik tersebut agar ia bisa belajar dan berkembang. Namun demonstrasi itu berakhir dengan pukulan kuat tepat di perut pemuda itu yang merasakan dampak kuat. Tiruan itu menyerang dengan kekuatan yang mengesankan, mendorong yang asli kembali dengan dampak pukulan tersebut. Melihat layar, ia memperhatikan keterampilannya naik dari 7% menjadi 10% dengan sangat cepat. Dengan ini, pemuda itu menyadari ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan teknik pertarungannya. Jadi, keduanya menerjang satu sama lain lagi dengan kecepatan tinggi untuk melanjutkan latihan. Selama pertukaran pukulan, bila kemajuan keterampilannya naik dari 15 menjadi 23%, menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Kemajuan keterampilan berjalan dari 59 menjadi 70. Pertarungan berlanjut dengan panik dan semua bila kemajuannya melompat ke hampir 100% sekaligus. Teknik telapak tangannya mencapai 100% dan berkembang dari tingkat mahir ke tingkat mikro kekuatan. Hal yang sama terjadi dengan keterampilan gerakannya yang juga mencapai tingkat penguasaan mikro. Akhirnya, teknik tinjunya berkembang ke tingkat master, dan tiruan itu dikalahkan dengan satu pukulan terakhir. Sangat lelah, anak itu berdiri diam saat tiruan itu larut menjadi partikel emas dan menghilang ke udara. Sebuah notifikasi memberi selamat kepadanya atas misi tersebut dan bertanya apakah ia ingin kembali ke kenyataan. Sekarang, kembali ke arena, sang pahlawan setuju dan menghadapi White Fox dengan aura kekuatan yang sama sekali berbeda. Pria berjas itu terganggu oleh misteri tersebut dan menerjang ke arah pria bertopeng dengan serangan cepat. Ia menggunakan teknik tinju guntur lagi untuk mencoba dan mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Namun sekarang, pemuda itu menghindari pukulan itu dengan mudah dan mengeluh bahwa gerakan musuhnya terlalu lambat. Tanpa membuang sedetik pun, sang pahlawan menyiapkan tinjunya sendiri untuk serangan balik yang menghancurkan dan presisi. Pukulan itu mendarat tepat di wajah lawan, seketika menghancurkan topengnya menjadi beberapa bagian. Dengan tatapan serius, pria bertopeng itu berpose penuh kemenangan saat sisa-sisa topeng terbang menjauh. Di antara penonton, perlahan semua orang jatuh dan mereka terdiam, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan lawannya yang kalah di tanah, sang Minotaur berdiri diam dengan aura kekuatan yang gelap. Ia kemudian menoleh ke penyiar dan bertanya kapan ia akan menerima uang hadiah yang baru saja ia menangkan. Di kotak VIP, bos arena terkejut dan tidak mengerti bagaimana seorang pemagang menguasai teknik yang begitu canggih. Curiga, ia mengirim anak buahnya untuk mengikuti anak itu dan mencari tahu identitas aslinya, apapun caranya. Kemudian, pemuda itu berjalan sendirian melalui jalan-jalan kota yang gelap dengan tas penuh uang. Tiba-tiba, ia menyadari seseorang mengikutinya dan tetap waspada terhadap gerakan mencurigakan apapun di jalan. Tepat di belakang, dua pria berjas berbelok di tikungan gang, tetapi tidak dapat menemukan target yang mereka cari. Mereka bertanya-tanya kemana anak itu pergi dan berlari menyusuri jalan untuk menjalankan perintah atasan mereka. Sementara itu, sang pahlawan bersembunyi di antara dinding gang dan berpikir mereka mencoba melacaknya. Malam berlanjut dengan damai dengan bulan purnama bersinar di langit tanpa awan yang menakutkan. 1 jam kemudian di rumah sang protagonis, lampu apartemen masih menyala. Menunggunya, paman dan bibinya terkejut dengan tumpukan uang dan bertanya dengan khawatir apakah ia merampok ban. Anak itu berbohong bahwa Master Dojo mensponsorinya, tetapi pamannya merasa cerita itu sangat aneh dan mencurigakan. Dengan senyum, pemuda itu meminta mereka untuk mempercayainya dan memegang kedua tangan mereka dengan penuh kasih sayang. Melihat ketulusan keponakan mereka, pasangan itu sangat gembira dan percaya bahwa ia benar-benar memiliki masa depan yang menjanjikan. Setelah menyelesaikan semuanya, sang pejuang naik ke atap gedung untuk mencari udara segar. Duduk di bawah bulan, ia merayakan bahwa biaya ujian, sewa, dan biaya pengobatan semuanya telah ditangani. Ia membuka layar sistem dan bersyukur karena berhasil mengubah bahaya menjadi kemenangan besar. Sebuah notifikasi menginformasikan kepadanya bahwa karena mengalahkan lawan yang lebih kuat, ia telah memperoleh 67 poin bela diri. Penasaran, anak itu memutuskan untuk menguji poin baru tersebut dan mulai mendistribusikannya ke atributnya di layar. Saat itu, poin vitalitasnya mencapai 90, menunjukkan bahwa kemajuannya baru saja dimulai. Dengan matanya yang bersinar tajam, anak itu merasakan energi kuat melonjak melalui seluruh tubuhnya. Ia melihat ke layar sistem dan mengonfirmasi bahwa ia akhirnya mencapai tingkat hampir seniman bela diri. Pemuda itu kemudian memutuskan untuk menginvestasikan semua poinnya yang tersisa untuk meningkatkan daya tahannya lebih jauh lagi. Saat itu, ia memperhatikan luka-lukanya telah hilang dan otot-ototnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat ke seluruh kota dari atas gedung, petarung itu memutuskan ia perlu menguji tingkat kekuatan baru ini. Dengan senyum percaya diri, sang protagonis berpikir untuk menggunakan pengukur kekuatan di halaman sekolah. Ia dengan cepat tiba di lapangan latihan akademi saat keheningan malam memenuhi tempat tersebut. Berjalan dengan tenang, sang pahlawan mendekati penguji tempur tingkat 1 untuk melakukan tesnya. Dengan itu, anak itu mengambil posisi dan memutuskan untuk menggunakan hanya 70% dari total kekuatannya untuk pukulan pertama ini. Memfokuskan semua niatnya pada satu titik, mata sang pejuang bersinar dengan cahaya merah yang mengancam. Pukulan itu dilemparkan dengan kecepatan luar biasa dan mengenai sasaran dengan dampak yang membuat segalanya bergetar. Namun tepat setelah itu, pemuda itu merasa takut, menyadari ia sedikit berlebihan dengan kekuatan serangannya. Saat itu, peralatan pemujian meledak berkeping-keping dan mulai berasap, telah hancur sepenuhnya. Mendengar teriakan keluhan, anak itu melarikan diri dari sana secepat mungkin agar tidak tertangkap basah. Seorang pria tua yang
yang marah tiba di lokasi dan terkejut melihat seseorang menghancurkan mesin mahal institusi tersebut. Berteriak dengan marah, pria itu memperingatkan bahwa ia akan menghukum berat pihak yang bertanggung jawab. Segera setelah kelas dimulai, hari mulai cerah dan semua siswa berkumpul di sasana besar untuk memulai kegiatan sekolah. Di tengah kerumunan, beberapa siswa berkomentar tentang teman sekelas yang muncul dengan memar di kepalanya. Temannya kemudian mengungkapkan bahwa orang malang itu disalahkan karena menghancurkan mesin tersebut dan sang protagonis merasa canggung. Kepala sekolah memperkenalkan rekan lamanya Chention, seorang seniman bela diri tingkat 3 yang akan mengajar siswa teknik rahasia. Saat ini, para siswa menjadi bersemangat karena mempelajari seni bela diri peringkat C akan menelan biaya lebih dari 100.000 di tempat lain. Saat itu, pemuda itu ingat White Fox menggunakan gerakan yang sama ini dan menyadari satu pukulan dapat menghasilkan 3 dampak berturut-turut. Ia tahu ini adalah kesempatan emas untuk menghemat uang. Dan selain itu, ia akan fokus sepenuhnya untuk menguasai keterampilan ini. Sang master memperingatkan bahwa ia akan melakukan demonstrasi 10 kali dan mengatakan bahwa keberhasilan masing-masing orang akan bergantung sepenuhnya pada bakat dan usaha mereka sendiri. Saat itu, instruktur mengambil posisi yang kuat sambil menyiapkan gerakan awal teknik tinju guntur yang menghancurkan. Ia melayangkan pukulan cepat dan menjelaskan bahwa pada tahap dasar, pukulan harus memancarkan suara dentuman guntur yang keras dan mengesankan. Melanjutkan penjelasannya, pria itu mengatakan tingkat mahir menghasilkan 3 suara, sementara tingkat mikro mencapai 5 ketukan cepat. Meningkatkan energinya, sang petarung menunjukkan bahwa keadaan master menghasilkan 7 suara dan mengonfirmasi ini adalah kekuatan saat ini. Tingkatnya, pada tingkat sempurna, petarung mencapai 9 suara, tetapi ia menyarankan para siswa muda untuk fokus hanya pada mendapatkan dasar-dasarnya untuk hari ini. Kemudian semua siswa mulai berlatih gerakan berulang kali saat sasana dipenuhi dengan teriakan tekad. Setelah beberapa jam, kelelahan mengambil alih dan hampir semua anak laki-laki terkapar di lantai tanpa energi tersisa untuk melanjutkan. Salah satu anak laki-laki mengeluh bahwa mempelajari seni peringkat C terlalu sulit dan merasa tubuhnya tidak bisa lagi menahan latihan. Saat itu, ia mencari Su Hong, tetapi menyadari sang protagonis telah menghilang dari tempatnya dan tidak lagi berlatih bersama teman sekelas lainnya. Tiba-tiba, keajaiban sekolah bernama Chen Xian merayakan keberhasilannya mencapai tingkat dasar teknik tersebut dalam waktu singkat. Waktu latihan, kepala sekolah sangat bangga dengan siswa terbaiknya, namun sang tamu berkomentar bahwa di kota lain kinerja ini hanya akan menjadi rata-rata. Sementara langit cerah di luar akademi, kedua pria itu berjalan menjauh dari sasana. Berbicara tentang masa depan, pakar berbaju biru itu mengeluh bahwa kelas ini sangat lemah dan mengatakan ia datang sejauh ini hanya untuk menemukan tidak ada bakat nyata. Mereka mendiskusikan betapa kejamnya jalan bela diri dan setuju bahwa sekadar usaha tanpa peluang nyata tidak ada gunanya. Namun suara gemuruh bergema di udara membuat kedua master berhenti di langkah mereka dengan ekspresi terkejut. Terkejut, sang master mengenali teknik tinju guntur 7 suara, tetapi kepala sekolah merasa mustahil bagi ahli seperti itu berada di sekolah. Kemudian, sang instruktur memperhatikan dari pakaiannya bahwa itu adalah seorang siswa dan terkejut bahwa ia menguasai teknik tersebut hanya dalam setengah hari latihan. Mengintip melalui pagar, kepala sekolah mengoreksi dirinya sendiri dan berteriak bahwa ia mendengar 9 suara. Sementara temannya terdiam melihat apa yang ia lihat dengan tatapan penuh tekad, sang ahli berbaju biru mengatakan ia memahami segalanya dan tampaknya telah mengalami hal besar. Wahyu pada saat itu. Saat itu, tangannya mulai bersinar dengan energi emas yang kuat saat petir terbentuk di sekitar tinjunya yang terkepal. Ia kemudian menggunakan teknik tinju guntur yang sama dan melayangkan pukulan dengan kekuatan dan kecepatan yang mengesankan ke udara. Kepala sekolah berteriak bahwa temannya mencapai 8 suara dan pria itu menjelaskan bahwa demonstrasi siswa menginspirasinya untuk naik level tanpa kehilangan sedetik pun. Keduanya berlari dengan kecepatan tinggi untuk menemukan siswa berbakat yang menyebabkan semua kebisingan itu. Namun ketika mereka tiba di tempat tersebut, anak itu sudah menghilang, meninggalkan hanya garis luar posisi bertarungnya. Jauh di sana, sang pahlawan berjalan menyusuri jalan dan mengeluh bahwa menggunakan keterampilan peringkat C jauh lebih melelahkan daripada yang ia harapkan. Ia melihat layar statusnya dan melihat bahwa ia membutuhkan lebih banyak poin bela diri untuk menjadi seniman bela diri sejati secepat mungkin. Dengan pemikiran itu, pemuda itu tiba di dojo bernama Raging Thunder untuk mewujudkan rencananya mendapatkan poin baru. Di dalamnya, beberapa siswa berlatih dengan tombak, menunjukkan bahwa mereka menganggap seni bela diri lokal dengan sangat serius. Teman sekelas menyapanya dan bertanya apa yang ia lakukan di sana, dan sang protagonis menjawab dengan senyum bahwa ia hanya datang untuk berlatih sedikit. Di latar belakang, seorang pria dengan rambut ungu menginjak siswa lain yang jatuh di lantai, tidak mampu mempertahankan diri. Dengan tatapan kesal, sang agresor berteriak pada anak itu, menuduhnya membuat alasan karena menjadi petarung yang tidak berbakat dan mengerikan. Sang pahlawan bertanya apa yang terjadi, dan temannya menjelaskan bahwa seorang instruktur baru yang sangat kuat memandang rendah siswa biasa. Ia juga mengatakan bahwa anak berambut ungu itu adalah murid master ini dan bahwa ia juga petarung yang sangat kuat. Saat itu, murid yang disebut-sebut menantang siswa lain dengan senyum sombong di wajahnya, bersiap untuk pertarungan dimulai, tetapi pukulannya dihentikan di detik terakhir oleh orang lain yang menangkap tinjunya dengan sangat mudah dan tanpa usaha sama sekali. Sang pahlawan muncul dan memberitahu agresor untuk menghentikan pertarungan karena sudah terlalu jauh. Saat ini, anak berambut ungu itu menantangnya untuk bertarung dan sang protagonis langsung menerima undangan tersebut.
tersebut. Namun seorang pria berjas datang dan mengeluh tentang kebisingan karena kelas seni bela diri akan segera dimulai. Si penindas kemudian mengatakan pemuda itu beruntung dan berjalan pergi untuk bergabung dengan kelas lainnya di dojo. Saat itu, sang pahlawan mengamati instruktur baru tersebut dan berpikir pria itu memiliki aura superioritas yang sangat menyebalkan. Sang master mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk teknik tombak dan bahwa ia akan mendemonstrasikan gerakan itu hanya sekali. Tanpa membuang waktu, pria itu melakukan serangan kuat dengan tombak, memamerkan penguasaannya di depan semua orang. Dengan tatapan sombong, instruktur meragukan ada orang di sana yang bisa mempelajari teknik tersebut hanya dengan satu demonstrasi. Namun sang protagonis mengambil tombak dan merasakan energi cair mengalir melalui senjata dan tubuhnya. Refleksi master muncul di mata pemuda itu dan salah satu tombak siswa jatuh ke lantai dengan suara tumpul. Gedebuk. Setelah presentasi, guru dan muridnya pergi, membiarkan para siswa berlatih sendiri. Saat ini, anak-anak itu mengeluh bahwa sungguh rugi menunjukkannya hanya sekali karena mereka yang di belakang bahkan tidak bisa melihat dengan benar. Sang pahlawan memahami bahwa rahasia teknik tersebut adalah meniru naga yang mengarungi laut dengan gelombang raksasa tanpa akhir. Ia kemudian mulai berlatih. Gerakan tersebut dan aura air terbentuk di sekelilingnya dan tombak dengan fluiditas yang sempurna. Pemuda itu melakukan teknik tersebut dengan penguasaan, mengejutkan semua orang di aula latihan. Siswa lain terkejut dan bertanya-tanya keajaiban bela diri macam apa yang berdiri di hadapan mereka. Kebisingan itu menarik perhatian murid yang kembali untuk melihat apa yang terjadi dan siapa yang mempelajari teknik tersebut. Ia kemudian melihat sang protagonis melakukan gerakan tombak dengan kesempurnaan yang tampak mustahil. Dengan itu, anak berambut ungu memutuskan ia perlu menguji pendatang baru itu untuk melihat apakah ia benar-benar jenius. Jadi, pria berjas itu mendekati pemuda itu dan menawarkan diri untuk membantunya meningkatkan teknik tombaknya. Sang protagonis menerima tantangan tersebut dan siswa lain memberi jalan untuk pertarungan dimulai di tengah dojo. Seorang teman memperingatkannya untuk berhati-hati dengan kekuatan lawannya, tetapi pemuda itu menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dengan tombak di tangan, sang pahlawan mengambil posisi tempur dan memberitahu lawannya untuk memulai serangan. Rival itu maju dengan teknik tombak yang sama, berteriak bahwa ia sudah mencapai tingkat penguasaan mikro. Dengan mata tertutup, sang protagonis tampak sangat tenang dan berkonsentrasi untuk melawan pukulan musuh. Ia kemudian melepaskan aura airnya sendiri, menunjukkan bahwa keterampilannya sudah pada tingkat kekuatan mahir. Saat ini, anak berambut ungu itu terkejut, tidak mampu percaya pendatang baru itu melampauinya begitu cepat. Tanpa memberi lawannya waktu untuk berpikir, sang pahlawan maju dengan serangan lain menggunakan teknik yang telah meningkat. Kedua tombak beradu dengan kekuatan luar biasa, menciptakan gelombang kejut besar di tengah dojo. Lawan terdorong ke belakang dan bertanya-tanya bagaimana seseorang yang bahkan bukan seniman bela diri bisa begitu kuat. Saat itu, mata pemuda itu bersinar dengan cahaya emas, menunjukkan tekadnya yang luar biasa untuk menang. Dengan gerakan cepat, ia melucuti rivalnya dan melemparkannya jauh dengan kekuatan serangan tombaknya. Sebuah notifikasi sistem memberi selamat kepadanya dan ia memperoleh 35 poin karena mengalahkan seorang seniman bela diri. Berlutut, lawan itu hancur dan tidak bisa menerima bahwa ia dikalahkan dengan begitu mudah. Ia kemudian memikirkan semua tahun latihan keras yang ia lalui untuk mencapai tingkat kekuatan itu. Dipenuhi amarah, anak itu menerjang sang protagonis dengan pukulan yang putus asa dan penuh amarah. Namun sang pahlawan menghentikan pukulan itu hanya dengan satu tangan dan memberitahu lawannya untuk mengendalikan diri dan menerima kekalahan. Saat itu, master berjas muncul dan muridnya menunjuk ke arahnya dengan ekspresi keputusasaan total. Sang instruktur kemudian menampar muridnya dan memarahinya karena tidak tahu cara menangani kekalahan sederhana. Dengan bekas di wajahnya, pemuda itu tetap diam. Tampaknya akhirnya memahami pelajaran atasannya. Sang instruktur terkejut dengan bakat pemuda itu, berpikir bahwa bahkan musik jenius dari ibu kota pun tidak sebagus ini. Ia kemudian memaksa muridnya untuk meminta maaf dan meminta pengampunan kepada anak itu atas kesombongan siswanya. Sang pahlawan terkejut dan menganggap lucu bagaimana sikap master berubah begitu cepat setelah melihat kekuatannya. Kemudian, pemuda itu berjalan sendirian menyusuri jalan, berpikir hari itu melelahkan, tetapi imbalannya sepadan. Ia melihat layar statusnya dan merayakan mempelajari dua teknik baru dan mendapatkan 35 poin bela diri. Sesampainya di sekolah, ia ingat ujian akan datang dan bahwa ia membutuhkan senjata untuk bersaing dengan siswa lain. Anak itu memutuskan ia akan menggunakan tombak mulai sekarang karena ia merasa sangat nyaman dengan senjata itu di dojo. Namun ia tahu sedikit uang yang ia miliki bahkan tidak cukup untuk pengobatan bibinya, apalagi untuk tombak paduan. Putus asa, pemuda itu berdiri di depan toko swalayan, bertanya-tanya bagaimana ia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Saat itu, iklan TV menarik perhatiannya dengan iklan tentang berburu binatang buas untuk mendapatkan imbalan yang sangat murah hati. Dengan tatapan serius, sang pahlawan mempertimbangkan ide meninggalkan kota untuk berburu monster dan mendapatkan uang yang ia butuhkan. Malam tiba di lingkungan itu, dan lampu di apartemen keluarganya menyala seperti biasa. Di dalamnya, bibinya sedang merawat luka pamannya, dan pria itu mengatakan ia perlu menabung lebih banyak uang untuk masa depan keponakannya. Saat itu, anak itu tiba di rumah dan menyapa paman dan bibinya, yang menyambutnya dengan senyum hangat. Ia menawarkan bantuan kepada bibinya, tetapi wanita itu menyuruhnya pergi beristirahat karena ia berlatih sepanjang hari dan perlu bersantai. Pemuda itu kemudian membantu pamannya dengan perban dan memintanya untuk berhenti bekerja karena ia bisa mengatasinya sendiri sekarang. Pria itu tersenyum dan memberikan jempol, mengatakan ia hanya akan mendapatkan cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa berlebihan. Sang bibi menjelaskan bahwa masa depannya akan mahal dan bahwa mereka ingin menabung sebanyak mungkin untuk membantu biaya
biaya tersebut. Dengan hati yang berat, sang pejuang menyadari paman dan bibinya tidak akan pernah beristirahat kecuali ia menghasilkan banyak uang sekaligus. Dengan itu, ia dipenuhi dengan tekad dan memutuskan ia tidak bisa membiarkan kesempatan berburu binatang buas terlewat. Begitu saja, di atap, ia memutuskan untuk menggunakan semua poinnya pada vitalitas untuk meningkatkan kekuatannya sebelum meninggalkan kota. Dengan itu, vitalitasnya mencapai 95, meninggalkannya hanya satu langkah lagi dari menjadi seniman bela diri. 2 hari kemudian, di Sasana, pemuda itu merayakan, akhirnya mendapatkan semua keterampilannya ke tingkat sempurna. Sangat lelah, tetapi dengan tatapan penuh tekad, anak itu bersiap dirinya karena waktunya akhirnya tiba untuk meninggalkan kota. Pada hari Sabtu, ia akhirnya tiba di pangkalan seniman bela diri dan mengeluh bahwa tempat itu jauh lebih jauh dari yang ia bayangkan. Meskipun ia pernah melihatnya di TV, sang pahlawan terkesan karena ini adalah pertama kalinya ia mengunjungi pangkalan secara langsung. Duduk di bangku, ia membaca brosur dan memeriksa nilai imbalan untuk setiap jenis binatang buas yang diburu. Tepat saat itu, sang pejuang membuat wajah aneh saat ia menemukan ia perlu memotong telinga kiri monster itu sebagai bukti. Ia kemudian melihat seorang pemburu menyerahkan tas penuh telinga untuk menerima pembayarannya di loket penukaran. Tiba-tiba, sekelompok pria bersenjata berlari melewatinya, berteriak agar semua orang segera menyingkir. Seorang pemuda berambut pirang memimpin kelompok itu, dan semua orang memperlakukannya dengan sangat hormat, memanggilnya Master Muda Yai. Sang protagonis menganggap penampilan pria itu aneh dan berpikir ia terlihat sangat mirip dengan White Fox dari arena pertarungan. Saat itu, ia tidak sengaja mendengar beberapa pemburu bergosip bahwa master yang disebut-sebut itu dipukuli habis-habisan oleh seseorang beberapa hari yang lalu dan menganggapnya lucu. Sang pahlawan terus menonton kelompok itu berjalan pergi, tetap waspada terhadap gerakan mencurigakan dari mereka. Saat itu, pria berambut pirang itu menoleh dan melemparkan tatapan dengan senyum sombong ke arah sang protagonis. Dengan ekspresi serius, pemuda itu menatap kembali rivalnya dan atmosfer tegang terbentuk di antara mereka. Berjalan pergi, ia berpikir bahwa bahaya tidak hanya datang dari binatang buas, tetapi juga dari manusia lain yang berniat buruk. Sesampainya di gerbang, seorang penjaga bertanya apakah anak itu baru di sekitar sini dan apakah ia benar-benar akan pergi ke hutan sendirian. Melihat pemuda itu terus maju, pria itu hanya menghela napas dan berpikir ia anak lain yang bodoh dan tidak kenal takut. Akhirnya, sang pejuang melangkah ke rerumputan, mengambil langkah pertamanya di luar keamanan tembok kota yang besar. Matahari bersinar melalui pepohonan dan sang pahlawan menghadapi luasnya hutan liar di depannya. Dengan tatapan yang tegas, ia mengepalkan tinjunya dan berjanji ia hanya akan kembali ke rumah dengan tas punggung penuh imbalan. 2 jam berlalu dan pemuda itu melanjutkan langkah diamnya melalui hutan yang lebat dan berbahaya. Ia kemudian bertanya-tanya apakah semua binatang buas di area itu sudah dimusnahkan karena ia belum menemukan satu pun sejauh ini. Tanpa menyerah, anak itu memutuskan untuk mengambil risiko dan berlari dengan kecepatan tinggi ke bagian hutan yang lebih dalam. Dengan ekspresi terfokus, ia bergerak melalui vegetasi gelap, bersiap menghadapi bahaya apapun yang mungkin muncul. Tiba-tiba, serigala putih raksasa dengan mata merah muncul dari balik bayang-bayang dan menggeram dengan mengancam ke arah pemuda itu. Sang pejuang mengenali makhluk itu dari buku dan menyadari ini adalah pertama kalinya ia melihat serigala bulan neraka secara langsung. Dengan suara yang memekakan telinga, binatang itu menunjukkan taring tajamnya dan bersiap untuk menyerang penyusup di wilayahnya. Monster itu kemudian melompat dengan kecepatan luar biasa ke arah anak itu untuk mencoba dan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Menggunakan cakarnya yang tajam, makhluk liar itu memberikan pukulan mematikan di udara untuk mengenai targetnya secara langsung. Namun sang protagonis menghindari serangan itu dengan mudah dan menyiapkan tinjunya untuk serangan yang kuat dan presisi. Serangan balik. Saat itu, tangannya bersinar dengan energi emas dan petir terbentuk di sekitar jari-jarinya yang terkepal erat. Ia melayangkan pukulan dahsyat tepat di tengah serigala dan dampak pukulan tersebut bergema di seluruh area hutan. Binatang itu terlempar jauh, berputar di udara sambil mengeluarkan lolongan kesakitan dari kekuatan serangan yang diterimanya. Dengan lawan yang kalah di tanah, sang pahlawan berdiri dengan aura kekuatan, tinjunya masih bersinar dengan energi. Melihat tangannya, ia tersenyum dan menganggap perasaan melawan monster jauh lebih menarik daripada yang ia bayangkan. Dengan itu, anak itu bertanya-tanya bagaimana ia akan menghadapi binatang buas tingkat menengah karena ia mengalahkan yang satu ini dengan satu pukulan. Sesaat kemudian, beruang hitam raksasa yang marah muncul di belakangnya dengan kehadiran yang luar biasa dan menakutkan. Flosea pada wajah binatang itu menunjukkan bekas luka berdarah baru tepat di dekat telinga makhluk buas itu. Dengan monster yang jatuh, ia menyadari kekuatannya saat ini cukup untuk menghindari bahaya yang lebih besar jika ia tidak memprovokasi binatang buas tingkat 2. Pemuda itu kemudian mengumpulkan bukti perburuan dan merayakan keberhasilannya mengamankan 3.000 lagi tunai untuk pengeluaran pribadinya. Saat itu, layar holografik menginformasikan kepadanya bahwa ia sekarang memiliki cukup poin untuk akhirnya menjadi seniman bela diri sejati. Namun raungan yang memekakan telinga memecah keheningan hutan, membuat sang pejuang dalam keadaan siaga tinggi terhadap ancaman yang tidak diketahui. Merasakan aura yang sangat berat, sang pahlawan bertanya-tanya makhluk macam apa yang bisa menyebabkan begitu banyak tekanan di lingkungan sekitarnya. Penasaran, ia memutuskan untuk menyelidiki sumber kebisingan itu dan berlari di antara batang pohon dengan kelincahan yang mengesankan
menakjubkan dan sangat cepat. Sesampainya di puncak tebing, anak itu mengamati pemandangan di bawah dan terdiam sepenuhnya oleh apa yang ia temukan di lembah. Di hadapannya muncul ular giok hitam raksasa yang bertarung dengan sekelompok pemburu yang tampaknya berada dalam masalah besar. Binatang itu menyerang para prajurit dengan ekor besarnya sementara orang-orang itu berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri dengan perisai logam mereka. Dengan dampak yang brutal, para petarung terlempar jauh dan menabrak bebatuan dengan kekuatan yang menghancurkan dan cukup kejam. Menyaksikan segalanya dari atas, sang protagonis menegang saat ia mendengar raungan marah lainnya dari ular kolosal yang mendominasi lapangan. Tanpa pikir panjang, pemuda itu melompat ke tengah pertempuran untuk mencoba membantu yang terluka yang sedang kewalahan di bawah sana. Saat itu, binatang itu menyadari kehadirannya dan menyerang dengan cambukan ekor yang sangat cepat yang memotong udara seperti cambuk yang mematikan. Ia terkejut dengan kecepatan musuh, tetapi berhasil menghindar tepat pada waktunya saat tanah dihancurkan oleh pukulan tajam yang berat. Ular itu terus mengayunkan ekornya yang mematikan, mengangkat tirai debu besar yang menghalangi pandangan semua orang di tempat berbahaya itu. Noda merah muncul di tanah saat salah satu petarung terbatuk dengan kesulitan, tidak mampu menahan luka yang disebabkan oleh makhluk itu. Saat itu, sang pahlawan jatuh berlutut, merasakan beratnya pertarungan dan memperhatikan seorang prajurit jatuh di sampingnya dengan kepolaran. Menyeka sudut mulutnya dengan tangannya, anak itu menunjukkan tatapan gelap dan fokus yang menunjukkan permainan telah berakhir. Dengan itu, ia meminjam tombak dari pemburu yang kalah dan merasakan berat logam dingin di jarinya yang kuat dan bertekad. Menggunakan senjata baru, sang protagonis menghadapi raksasa bersisik itu dan bersiap untuk konfrontasi terakhir di sore hari yang sangat sibuk itu. Ular raksasa itu menerjang dengan mulut terbuka lebar, siap melahap anak itu sekali telan. Sang pahlawan menghindar dan berpikir bahwa biasanya akan membutuhkan beberapa petarung untuk mengalahkan binatang buas tingkat ini. Tetapi ia percaya pada keterampilannya yang sempurna dan melompat tinggi ke udara untuk menyerang monster itu dari atas. Dengan dorongan yang kuat, ia melesat dengan kecepatan penuh ke arah tubuh raksasa makhluk itu. Menggunakan teknik langkah sempurna, pemuda itu mendekati ular itu untuk memberikan serangan yang tepat. Ia kemudian mengaktifkan teknik tombak laut yang mengamuk dan aura air menyelimuti senjata di tangannya. Tombak itu menghantam sisi keras makhluk itu dan berhasil menembus kulit keras musuh. Merasakan rasa sakit akibat luka itu, ular raksasa itu mengeluarkan raungan marah dan bersiap untuk membalas. Sang pejuang melompat mundur, menggunakan tubuh monster itu sebagai platform untuk meluncurkan dirinya lagi. Memegang tombak dengan kuat, ia memfokuskan energinya untuk gerakan serangan berikutnya. Berdiri di atas binatang buas itu, petarung itu melakukan postur yang mengesankan saat aura birunya bersinar dengan intens. Dengan tatapan yang bertekad, sang pahlawan memutuskan untuk menyerang sekali lagi untuk melemahkan lawan raksasa itu. Teknik tombak digunakan lagi, menciptakan pusaran air yang menerjang ke depan dengan kekuatan luar biasa. Pukulan itu menembus leher ular itu, menyebabkan luka serius pada makhluk itu yang berteriak kesakitan. Untuk membingungkan musuh, ia menciptakan beberapa tiruan yang berlari ke arah yang berbeda pada saat yang sama. Ia menyadari ukuran perbedaan adalah masalah dan bahwa ia perlu melemahkan binatang buas itu sedikit demi sedikit. Anak itu menghindari serangan ekor lainnya dan menganalisis gerakan monster untuk menemukan celah. Ia kemudian mengaktifkan teknik tinju guntur dan aura petir biru sepenuhnya mengelilingi tubuhnya. Pemuda itu tahu ia perlu menjaga jarak setelah setiap pukulan untuk menghindari tertangkap oleh ular itu. Dengan tombak di tangan, ia menunggu kesempatan sempurna untuk meluncurkan serangan lain dan kemudian menjauh. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengakui bahwa bertarung seperti ini melelahkan, tetapi setidaknya itu adalah cara yang aman untuk menang. Ular raksasa itu tampaknya berada di batasnya, dan pemuda itu menyadari ia hanya perlu beberapa pukulan lagi untuk menjatuhkannya. Dengan tombak di tangan, ia menantang monster itu untuk melanjutkan pertarungan dan mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Namun tiba-tiba, suara aneh menarik perhatiannya, dan ia menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Dengan mata terbelalak, sang pahlawan bertanya-tanya siapa yang berani mengganggu pertarungannya di tengah hutan. Saat itu, seorang pria bertopeng melompat ke arahnya dengan senyum dan tinju yang bersinar dengan energi merah. Anak itu mempertahankan diri dari serangan kejutan, tetapi kekuatan dampaknya membuatnya lengah dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terlempar jauh oleh kekuatan pukulan tersebut dan jatuh ke tanah, tidak mengerti dari mana musuh itu datang. Berbaring di tanah, sang pejuang terbatuk sedikit sambil mencoba pulih dari pukulan tak terduga yang diterimanya. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat kelompok White Fox berdiri di sana dengan postur yang sangat sombong. Pria pirang itu melangkah maju, mengatakan mereka telah bertemu lagi, dan menyuruh pemuda itu untuk menyerahkan ular itu. Kelompok pemburu menatap anak itu dari kejauhan, dan atmosfer tegang mengambil alih seluruh tempat. Sang rival ingat melihatnya meninggalkan kota sendirian dan berpikir ia tidak akan bertahan hidup di hutan. Ia terkejut dengan keberuntungan anak itu, tidak hanya karena bertahan hidup, tetapi juga karena menemukan mangsa yang begitu berharga. Sang pahlawan merasa terganggu dan menyadari mereka berlima adalah seniman bela diri dan bahwa ia tidak bisa melawan mereka semua secara langsung. Pria bertopeng itu kemudian mengancamnya, berteriak agar ia mematuhi tuan muda dan keluar dari sana secepat mungkin. Dengan ekspresi gelap, anak itu tetap diam, tampaknya memikirkan jalan keluar dari situasi ini, tetapi ia berdiri dengan aura kekuatan dan mengatakan ia hanya tertarik
tertangkap oleh kejutan dan bahwa ia memang bisa melawan mereka. Tanpa membuang waktu, sang pahlawan melayangkan pukulan dahsyat tepat di tengah perut pria bertopeng itu. Anak buah itu terkejut dengan kekuatan pukulan yang mengerikan dan tidak mengerti bagaimana pemuda itu bisa begitu kuat. Pukulan itu mendarat tepat di wajah anak buah yang bertopeng, melemparkannya jauh dengan kekuatan dampak. Dengan musuh di tanah, sisa kelompok itu terkejut dan menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pemimpin kelompok mengenali teknik tinju itu dan memanggil anak itu dengan nama Minotaur dari arena pertarungan. Saat itu, sang pahlawan ingat White Fox dan menyadari pria pirang itu adalah orang yang sama dari malam itu di arena. Dengan wajah penuh amarah, pria pirang itu mengatakan pemuda itu adalah orang pertama yang mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Ia kemudian kehilangan kesabarannya dan memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menyerang sang pejuang sekaligus untuk menghabisinya. Melihat kerugian, anak itu meraih tombak dan melemparkannya jauh saat ia berlari ke hutan untuk melarikan diri dari kelompok itu jauh ke dalam hutan lebat. Anak buah mencari pelarian itu dan salah satu dari mereka memperingatkan untuk berhati-hati terhadap penyergapan. Tetapi pria dengan pedang raksasa meragukan mereka perlu takut karena mereka melebihi jumlah satu lawan. Tiba-tiba, sang pahlawan muncul dari balik bayang-bayang tepat di belakang pendekar pedang, bersiap untuk serangan kejutan diam-diam. Mata mereka bertemu dan anak buah itu menyadari bahaya terlambat. Saat mata pemuda itu bersinar dengan kekuatan. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, sang protagonis melayangkan pukulan dahsyat di bagian belakang leher musuh dengan tangan terbukanya. Pendekar pedang itu jatuh ke tanah pingsan dengan wajah memar setelah serangan kejutan dari belakang. Pemimpin kelompok terkejut dengan kecepatan anak itu dan tidak mengerti bagaimana ia berhasil menjadi begitu cepat dan mematikan. Salah satu anak buah mengenali teknik tinju guntur dan memperingatkan bahwa bahkan seniman tingkat 3 pun tidak bisa menguasainya. Kesal, pria pirang itu menyuruh rekannya untuk diam dan tidak percaya pemuda itu telah menguasai dua teknik sempurna sekaligus. Bersembunyi di dahan, sang pahlawan berpikir ia sangat lelah dari pertarungan dengan ular itu dan tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Jadi ia memutuskan satu-satunya kesempatannya adalah mengalahkan mereka masing-masing. Secara individu, memanfaatkan celah dalam formasi mereka. Dengan itu, ia melemparkan tombak untuk mengalihkan perhatian musuh dan suara dampaknya menangkap kelompok pemburu. Perhatian, memanfaatkan gangguan tersebut, anak itu melompat dari pepohonan dan melayangkan tendangan kuat pada anak buah lain untuk melenyapkannya. Dengan pukulan itu, anak buah terakhir terlempar jauh dan dua sisanya terkejut dengan pemandangan itu. Melihat rekannya yang jatuh, pria di Haude memperingatkan bosnya bahwa anak itu terlalu kuat dan mereka perlu lari. Tetapi pemimpin kelompok menolak untuk mundur dan berteriak bahwa ia perlu menghabisi pemuda itu hari ini, apapun caranya. Tanpa memberi mereka waktu untuk berpikir, sang protagonis menerjang dengan tombak ke arah dua musuh terakhir. Ia kemudian melayangkan tendangan kuat pada anak buah terakhir, membuatnya pingsan menabrak pepohonan. Rival itu marah dan tidak mengerti bagaimana anak itu berhasil menjadi jauh lebih kuat hanya dalam beberapa hari. Dengan semua anak buah kalah, sang pejuang berlari menuju pemimpin untuk pertarungan terakhir di antara mereka. Kesal, pria pirang itu mengutuk dan menghindari serangan saat sang pemuda melanjutkan pengejaran melalui tempat terbuka. Tiba-tiba, sang protagonis muncul di belakangnya dan berkata, akhirnya giliran bos besar malam ini. Tetapi rival itu tidak menyerah dan mempersiapkan serangan balik dengan aura energi biru di tangan kanannya. Ia menggunakan teknik jari pemecah vakum, tetapi pukulan itu dihentikan oleh tombak lawan. Dengan gerakan cepat, anak itu memutar senjata dengan kekuatan luar biasa dan bersiap untuk menyerang musuh. Pukulan itu meleset dari sasaran dan menghantam pohon dengan dampak yang menghancurkan batang pohon seketika. Saat ini, pria pirang itu menggunakan tekniknya beberapa kali, menembakkan sinar energi biru ke seluruh hutan. Pemuda itu terkesan dengan kekuatan pukulan itu dan bertanya-tanya apakah keterampilan itu peringkat B. Rival itu kemudian mengancamnya, mengatakan ia akan mengurus seluruh keluarganya jika ia berani benar-benar menyakitinya. Mendengar ancaman itu, ekspresi sang protagonis berubah gelap dan ia mengulangi frasa itu dengan kemarahan besar. Dengan wajah yang tertutup bayangan, ia maju dengan tombak dan aura kekuatan biru mengelilinginya. Takut, pria pirang itu mencoba menggunakan pengaruhnya, mengatakan pamannya adalah supervisor pangkalan marsal, tetapi anak itu muncul di belakangnya dengan pukulan berapi-api, benar-benar mengabaikan ancaman musuh. Dengan tatapan dingin, sang pahlawan mengatakan ia lebih menyukai rivalnya ketika ia masih bertindak superior terhadap semua orang. Ia kemudian melayangkan pukulan dahsyat di wajah pria pirang itu dengan kekuatan yang mematahkan giginya. Tanpa henti, ia menindaklanjuti dengan serangan tombak yang menghantam musuh secara langsung di kepala, meninggalkannya terluka parah. White Fox terlempar jauh oleh kekuatan serangan itu dan jatuh dari tebing, kehilangan kesadaran. Berdiri di tepi jurang, sang protagonis menarik napas dalam-dalam dan mengatur napas setelah pertarungan yang intens. Dengan aura yang membara, ia memperingatkan bahwa rivalnya seharusnya tidak menggunakan keluarganya untuk mengancamnya seperti itu. Berlutut, pria pirang itu bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa begitu kuat jika ia bahkan bukan seniman bela diri. Tapi tiba-tiba, ular raksasa muncul di belakangnya dengan mata bersinar, siap untuk menyerang lagi. Dengan tatapan ketakutan, pria itu melihat monster itu mendekat dan terlalu takut untuk bergerak. Ekor ular itu menghantamnya dengan kekuatan luar biasa, melemparkannya jauh tanpa kesempatan untuk membela diri. Anak itu menyadari pertarungan
pertarungan berlangsung terlalu lama dan makhluk itu berhasil memulihkan kekuatannya selama waktu itu. Di kejauhan, sisa anak buahnya bertanya-tanya di mana bos mereka dan apakah dia berhasil mengalahkan pemuda itu. Pendekar pedang itu berbalik dengan tatapan serius, menyadari ada sesuatu yang buruk telah terjadi pada pemimpinnya. Tepat pada saat itu, sang protagonis muncul dari balik pepohonan dengan tombak di tangan dan musuh pun bersiap untuk pertarungan terakhir. Namun ular raksasa muncul di belakang mereka dan ketiganya terkejut dengan kehadiran monster yang sedang murka itu. Sang pahlawan memanfaatkan gangguan tersebut, menggunakan ekor ular itu untuk melontarkan dirinya dan menyerang anak buahnya secara mengejutkan. Dia mendapatkan 30 poin untuk setiap musuh yang dikalahkan secara tidak langsung dan terkejut mendapatkan poin dengan cara ini. Dengan tombak di tangan, dia menghindari serangan lain dari ular itu dan bersiap untuk melanjutkan pertempuran di dalam hutan. Pemuda itu menyadari bahwa ia telah mengumpulkan cukup poin untuk akhirnya menjadi seniman bela diri sejati. Dia kemudian memutuskan perlu menemukan tempat yang aman untuk naik level tanpa diganggu. Dengan itu, bocah tersebut melihat sebuah celah di bebatuan dan memutuskan tempat itu sempurna untuk bersembunyi sementara. Namun tepat pada saat itu, ular raksasa tersebut menukik ke arah gua untuk mencegah mangsanya melarikan diri. Benturan monster itu ke tanah membuat segalanya bergetar dan menimbulkan tirai debu di seluruh lingkungan yang gelap itu. Sudah berada di dalam, sang pemuda bersiap untuk bertarung. Saat sang binatang mendekat dengan tatapan lapar dan sangat mematikan, makhluk itu membuka mulutnya yang sangat besar, memperlihatkan taring tajamnya saat ia maju untuk melahap pahlawan itu dalam sekali telan. Bocah itu kemudian membuka layar holografiknya dan melihat bahwa vitalitasnya berjumlah total 96 poin. Dia mulai mengklik tombol untuk meningkatkan atributnya secepat mungkin demi menaikkan level kekuatannya. Dengan itu, tubuh sang pejuang mulai terasa terbakar dan dia merasa seolah-olah lava mengalir melalui nadinya alih-alih darah. Saat itu, sistem mengumumkan bahwa vitalitasnya telah mencapai 100 poin dan sang binatang terus menyerang tanpa berhenti sedetik pun. Sebuah pesan mengonfirmasi bahwa protagonis akhirnya menjadi seniman bela diri level 1 dan kehadirannya berubah sepenuhnya. Dia kini mengepalkan tinjunya dengan erat dan memperingatkan bahwa sekarang gilirannya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya kepada musuh raksasa itu. Dengan kecepatan luar biasa, bocah itu melesat ke arah monster tersebut. Lengannya dialiri energi merah yang sangat intens. Pukulan itu menghantam tubuh ular tersebut dengan kekuatan yang begitu besar hingga suara benturannya bergema di seluruh gua bawah tanah. Binatang itu mengeluarkan raungan kesakitan saat cahaya keemasan meledak di titik benturan, menghalau kegelapan di tempat itu. Kita melihat makhluk itu berdarah hebat dan taring tajamnya tampak jauh kurang menakutkan setelah menerima serangan yang berat itu. Pemuda itu kemudian menggunakan teknik rahasianya yang disebut tinju Fajra untuk memusatkan semua kekuatan bela diri barunya ke satu titik. Melompat ke kepala makhluk itu, dia memberikan pukulan presisi yang membuat leher musuh menekuk di bawah tekanan. Namun sang pahlawan tidak berhenti dan terus menyerang dengan rangkaian pukulan listrik yang menggoreng sisi keras sang ular. Meskipun ia lelah dan ada sedikit darah di mulutnya, bocah itu menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah sampai memenangkan pertempuran ini. Dia kemudian menggenggam senjatanya lebih erat lagi dan bersiap untuk gerakan terakhir yang akan mengakhiri pertarungan berbahaya ini. Dengan pekikan perang, sang pejuang melancarkan serangan listrik yang menghantam ular itu dengan kekuatan penuh. Energi biru menghantam sisik makhluk itu dan melemparnya jauh dengan kekuatan benturan brutal. Tanpa membuang waktu, dia menyiapkan tinju petirnya dan mengumpulkan aura berapi untuk gerakan berikutnya. Pukulan itu menghantam kepala monster tersebut dengan kekuatan yang menghancurkan dan binatang itu mengeluarkan raungan kesakitan dan penderitaan. Akibat benturan itu, makhluk tersebut terlempar ke tanah dan akhirnya dikalahkan. Setelah menerima pukulan telak dalam pertempuran, awan debu yang besar membubung menutupi seluruh area hutan akibat pertarungan yang intens. Berdiri di atas binatang itu, dia merayakan kemenangan dan mendapatkan 92 poin bela diri atas pencapaian yang sulit tersebut. Tepat saat itu, dia teringat akan hadiahnya, tetapi menyadari bahwa ular tidak punya telinga dan memutuskan untuk pergi saja. Jauh di sana, dia menemukan tubuh rubah putih tergeletak di tanah setelah diserang oleh ular tersebut. Sang protagonis mendekati saingannya yang kalah dengan tombak di tangan dan tatapan kemenangan yang sangat serius. Dengan wajah yang babak belur, pria berambut pirang itu tampak tidak sadarkan diri dan pemuda itu berkata dia beruntung. Dia kemudian memutuskan untuk menggeledah tubuh musuh untuk melihat apakah bisa menemukan teknik bela diri yang dia gunakan dalam pertarungan. Tepat saat itu, bocah itu menemukan sebuah buku hitam dan bertanya-tanya apakah itu teknik jari pemecah ruang hampa yang terkenal. Malam jatuh di hutan dan sang pahlawan menyalakan api unggun di dekat gua untuk beristirahat dengan aman di dalam. Cahaya api menerangi dinding batu, menunjukkan tempat itu adalah persembunyian yang bagus. Sambil duduk di dekat api, dia menghafal teknik baru tersebut dan memutuskan untuk menggunakan sistem untuk menguasai keterampilan itu dengan cepat. Dengan itu, dia masuk ke ruang sistem dan cloning energi biru muncul di depannya untuk berlatih. Klon itu kemudian mulai mendemonstrasikan gerakan keterampilan baru tersebut dengan kesempurnaan dan kecepatan yang luar biasa. Meniru tiruan itu, dia mempraktikkan gerakan tersebut dan bila kemajuannya melonjak dari 50 ke 90% sekaligus. Dia akhirnya mencapai tingkat dasar dari teknik itu, tetapi usahanya begitu besar hingga membuatnya sedikit terbatuk karena kelelahan. Kembali di dalam gua, dia terkesan dengan keterampilan baru tersebut dan memutuskan perlu mengujinya pada monster. 3 hari kemudian, sang pahlawan menemukan beruang raksasa dengan mata merah untuk menjadi subjek ujiannya di hutan. Dia kemudian menggunakan teknik jari pemecah ruang hampa yang baru dan menyerang binatang itu dengan pancaran energi biru. Dengan sistem yang mengonfirmasi tingkat keterampilan yang sempurna, bocah itu akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk kembali ke kota. Sesampainya
Sesampainya kembali di markas seniman bela diri, dia melihat tempat itu tampak jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Di dekat loket penukaran, sekelompok pemburu merayakan kemenangan mereka mendapatkan 230.000 dalam bentuk hadiah. Kerumunan itu terkejut karena mereka hanya memburu binatang level 1 dan bahkan beberapa yang tahap lanjut. Tepat saat itu, sang pahlawan tiba dengan tas besar dan petugas mengumumkan dia telah mendapatkan 46.000 koin sekaligus. Dengan semua orang menatapnya, pemuda itu merasa gugup dan berpikir dia mungkin telah berlebihan dan menarik terlalu banyak perhatian. Tiba-tiba, alarm berbunyi dan keributan besar mulai terbentuk di halaman utama markas bela diri. Di tengah kerumunan, semua orang bertanya-tanya apakah markas telah diserang karena mereka tidak memahami alasan dibalik semua keributan tersebut. Seorang pria berjas kemudian muncul dan berteriak kepada para pengawalnya untuk segera memblokir semua pintu keluar markas. Petugas lain mendekati atasan dan bertanya apa yang terjadi sehingga ia memberikan perintah yang begitu drastis. Dengan wajah penuh kemarahan, pria itu berteriak bahwa keponakannya dan 4 seniman bela diri bersamanya semuanya telah dilenyapkan. Berita itu menyebar dan semua pemburu terkejut mengetahui bahwa sekelompok 5 orang telah dieliminasi di hutan. Namun beberapa merayakan berita itu, berkomentar bahwa yang disebut keponakan itu adalah pengganggu yang merampok semua orang di sana. Atasan kemudian mengumumkan bahwa teknik peringkat B hilang dan bahwa dia akan menggeledah semua pemburu sebelum membiarkan mereka pergi. Sang pahlawan berpikir dia aman karena tubuh-tubuh itu diserang oleh ular dan tidak ada yang akan bisa menghubungkannya dengan kasus tersebut. Dia memperhatikan pria berjas dan anak buahnya mendekat dan tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun kelompok itu tampaknya datang ke arahnya dan bocah itu mulai bertanya-tanya apakah mereka entah bagaimana menemukannya. Dengan itu, kelompok atasan mendekat dan kerumunan terbelah untuk membiarkan mereka melewati halaman. Pria berjas itu kemudian menghadapi pemuda itu dengan tatapan gelap dan memberinya selamat karena telah berburu begitu banyak binatang sendirian. Namun seorang wanita menuduhnya mengambil tas punggung sang keponakan dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menggeledahnya. Melihat ini, dua penjaga dengan tinju berapi maju dan memperingatkan bocah itu untuk tidak melawan jika tidak ingin terluka. Tiba-tiba, ujung tombak sang pahlawan muncul entah dari mana dan berhenti beberapa inci dari wajah salah satu anak buahnya. Pria-pria itu terkejut dengan kecepatan gerakan tersebut dan pemuda itu bertanya apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan. Dengan tatapan serius, dia mengungkapkan bahwa dia adalah siswa dari sekolah nomor 1 di kota dan mempertanyakan penggeledahan itu. Atasan berpikir sejenak, mengetahui kepala sekolah tersebut sangat protektif terhadap siswa-siswanya. Dia juga mempertimbangkan bahwa jika bocah itu adalah jenius sejati, menyinggungnya bisa menjadi kesalahan besar di masa depan. Pria itu menjelaskan situasinya dan sang pejuang memperingatkannya untuk tidak menuduh orang yang tidak bersalah tanpa bukti kuat. Untuk menyelesaikan perselisihan itu, atasan menawarkan 10.000 sebagai kompensasi untuk menggeledah bocah itu tepat di sana. Namun sang pemuda memberikan penawaran balasan sebesar 30.000 dan pria berjas itu menerima kesepakatan itu tanpa berpikir dua kali. Dengan itu, salah satu anak buah menggeledah bocah itu dan wanita tersebut memeriksa dengan cermat semua barang di tas punggungnya. Tidak menemukan apapun, atasan memerintahkan mereka untuk membayar 30.000 dan membiarkan siswa itu pergi. Sang pahlawan menyeringai, mengingat dia membakar buku teknik itu agar tidak meninggalkan bukti. Saat dia berjalan pergi, dia memutuskan untuk pergi ke asosiasi untuk mendaftarkan teknik barunya secepat mungkin. Bocah itu kemudian pergi ke sebuah hotel di markas bela diri dan beristirahat di kamar mewah setelah hari yang sangat panjang. Duduk di tempat tidur, dia melihat layar statusnya dan terkejut memiliki 534 poin bela diri. Dia menganalisis sistem dan melihat bahwa dia membutuhkan 200 poin vitalitas untuk mencapai tahap menengah. Melihat atributnya yang lain, pemuda itu bertanya-tanya untuk apa atribut itu, tetapi memutuskan untuk mengujinya sekarang setelah dia memiliki poin. Dia mulai dengan menempatkan beberapa poin ke dalam roh, tetapi menyadari dia tidak merasakan perubahan nyata pada tubuhnya. Selanjutnya, pemuda itu berinvestasi pada tubuh Fana dan mencatat bahwa peningkatan kekuatan sangat jelas dan mengesankan. Sekilas pada layar statusnya menunjukkan atribut barunya. Setelah putaran pertama peningkatan dalam sistem. Dengan itu, dia memutuskan untuk berhenti meningkatkan tubuhnya dan menempatkan 200 poin ke vitalitas dan sisanya ke roh. Aura energi merah meledak dari tubuhnya dan sang pejuang merasakan kekuatan tak terbatas bangkit dari dalam dirinya. Otot-ototnya kemudian tumbuh secara tidak masuk akal untuk sesaat, tetapi segera kembali normal saat dia pulih. Sekarang pulih. Di kamar hotel, dia merasa lega dan berpikir akan sulit untuk menjelaskan penampilan itu kepada seseorang. 1 jam kemudian, bocah itu akhirnya tiba di gedung besar Asosiasi Seniman Bela Diri Kota. Di resepsionis, dia mengatakan dia ada di sana untuk penilaian, dan wanita itu mengarahkannya ke area pemeriksaan. Pegawai itu memandunya melalui koridor dan menjelaskan bahwa untuk lulus, dia membutuhkan 100 vitalitas dan 1000 kekuatan. Tepat saat itu, dua peserta berkomentar bahwa dia terlalu muda untuk berada di sana sendirian dan tanpa guru yang membimbingnya. Tetapi sang pahlawan mengabaikan komentar tersebut dan fokus sepenuhnya pada tes yang akan segera dimulai di arena besar. Di ruang penilaian, salah satu kandidat gagal dengan selisih tipis dan mengeluh bahwa dia hanya butuh sedikit lebih banyak kekuatan. Tepat setelahnya, bocah lain bernama Leon lulus tes vitalitas dengan total 105 poin. Pria itu kemudian bersiap untuk bagian kedua ujian, yaitu tes kekuatan tempur melawan mesin. Dengan bekikan perang, dia melayangkan pukulan kuat dan menghantam target dengan kecepatan yang mengesankan. Panah menunjukkan hasil 1763 poin dan mengonfirmasi bahwa dia lulus tes itu. Kerumunan terkesan dan mengenalinya sebagai murid jenius dari guru terkenal Jiang Ming dari dojo. Namun salah satu guru bingung karena murid yang dia kenal memiliki nama yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, penguji memanggil protagonis dan berkata dengan senyum bahwa akhirnya gilirannya untuk tes.
Jenius lainnya membual tentang menjadi muda dan berpikir bahwa protagonis sama sekali tidak sebanding dengannya. Namun rahannya jatuh dan dia bertanya-tanya apakah mesin vitalitas rusak akibat hasilnya. Pemuji mengumumkan bahwa bocah itu memiliki 123 poin vitalitas dan saingannya tidak bisa mempercayainya. Kesal, si jenius menjadi tenang dan berpikir bahwa yang benar-benar penting adalah kekuatan tempur, bukan daya tahan. Instruktur kemudian mengumumkan dimulainya tes kekuatan dan sang pahlawan mengambil posisi di depan mesin pengukur. Dia berpikir bahwa 40% dari kekuatannya sudah cukup, tetapi takut dia mungkin tidak lulus ujian agar aman. Pemuda itu memutuskan untuk menggunakan 50% dari total kekuatannya dan mengepalkan tinjunya dengan tekad. Dengan itu, pukulan dilayangkan dengan kecepatan luar biasa dan menghantam target dengan benturan yang menghancurkan bagian atas mesin. Robek oleh kekuatan pukulan itu dan terbang ke sisi lain ruang ujian. Peralatan itu kemudian menabrak dinding dan meledak menjadi beberapa bagian di depan semua orang yang hadir. Peserta lain terkejut dan menyadari bocah itu bahkan tidak menggunakan teknik bela diri untuk serangan itu. Panel yang rusak menunjukkan hasil 3040 poin dan semua orang terdiam melihat angka tersebut. Salah satu guru menunjuk ke arah pemuda itu dan memberitahu atasannya bahwa bocah ini adalah monster sejati. Pria yang lebih tua itu kemudian mengenalinya dan tanpa memahami alasan dibalik begitu banyak kekuatan yang datang dari pendatang baru jauh di sana di kantor yang mewah. Seorang wanita berambut pirang melihat ponselnya dengan ekspresi yang sangat kesal. Dia mengeluh bahwa kota tetangga selalu menghasilkan jenius baru dan bahwa posisinya sebagai presiden dalam bahaya. Tiba-tiba, seorang pria berlari masuk dan berteriak bahwa monster telah muncul di penilaian seniman bela diri. Dia menjelaskan bahwa pendatang baru mencapai 3000 poin hanya dengan kekuatan fisik dan ekspresi wanita itu berubah serius. Kembali ke aula utama asosiasi, dengungan kegembiraan memenuhi seluruh lingkungan modern. Seorang pejabat mendekati sang pahlawan dan mengundangnya ke lantai 2 untuk mendaftarkan identitas bela dirinya. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di puncak tangga dan mengumumkan dia akan secara pribadi menangani bocah itu mulai dari sini. Pejabat itu terkejut dan mengenalinya sebagai presiden asosiasi seniman bela diri kota. Dengan tatapan serius, wanita itu memperkenalkan diri dan memberitahu sang protagonis untuk mengikutinya demi percakapan yang lebih pribadi. Dia setuju tetapi merasa penampilan wanita itu aneh karena rumor mengatakan dia adalah seniman level 5 di kantor presiden. Keduanya duduk untuk berbicara dan wanita itu mengungkapkan bahwa dia sudah tahu tentang dia. Dia menyebutkan bahwa kepala sekolah mengeluh tentang hanya memiliki 2 siswa rata-rata tetapi menyembunyikan seorang jenius seperti dia. Bocah itu kemudian bertanya mengapa dia membawanya ke sini karena dia hanya ingin mendaftar dan mendapatkan hadiahnya. Wanita itu meyakinkannya dengan mengatakan dia sudah mengurus dokumen dan uangnya akan segera masuk ke akunnya. Dengan itu, dia berdiri dan mengumumkan dia akan secara pribadi mengajarinya teknik bimbingan bela diri tingkat lanjut. Dia menjelaskan bahwa dia hanya tahu dasar-dasarnya dari buku tentang menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Wanita itu kemudian menunjukkan api di tangannya dan mengungkapkan bahwa tekniknya terutama menyerap atribut api. Dengan tangan yang terbakar, dia menjelaskan bahwa keterampilan itu juga memperkuat tubuh dan menambah daya mematikan pada serangan. Menggunakan teknik itu, dia meluncurkan semburan api dan berkata kekuatan itu juga dapat meningkatkan jangkauan pukulannya. Sang pemuda terkejut dan berkomentar bahwa buku-buku tidak pernah mengajarkan bahwa teknik bimbingan dapat digunakan untuk menyerang. Wanita itu kemudian menunjukkan 7 atribut energi spiritual dan menjelaskan urutan kekuatan masing-masing. Dengan itu, dia mengambil bola kristal dan berkata pilihan teknik bergantung pada kompatibilitas setiap orang. Memegang objek itu, dia menunjukkan bahwa kompatibilitasnya adalah 80%, yang dianggap sangat tinggi. Presiden kemudian menyerahkan bola itu kepada bocah itu dan berkata bahwa jenius seperti dia harus di atas 90%. Dia memegang bola itu dan berpikir bahwa jika dia sudah jenius dengan 80%, 90 akan menjadi berlebihan. Tiba-tiba, cahaya merah intens meledak dari bola kristal, mengejutkan mereka berdua dengan kekuatannya. Tepat saat itu, bola itu bersinar dengan intens dan wanita itu berteriak kaget saat melihat kompatibilitas dengan elemen api telah mencapai 100% sekaligus. Dengan itu, dia menjelaskan bahwa sang pemuda dapat menyerap semua energi spiritual di dunia tanpa pemborosan karena bakat yang sangat langka ini. Pada saat itu, wanita berambut pirang itu mengungkapkan bahwa dia hanya memiliki afinitas 80% dan masih menjadi seniman bela diri level 5 pada usia yang sangat muda. Mendekati bocah itu, dia mengklaim masa depannya akan jauh lebih besar daripada masa depannya dan menyebutnya monster karena lahir di kota sekecil itu. Namun sang pahlawan berpikir api itu keren, tetapi mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia jauh lebih menyukai atribut petir untuk pertempuran masa depannya. Dia kemudian menyentuh kristal itu lagi dan energi listrik kuning mulai mengalir ke seluruh bola saat percikan api terbang kemana-mana. Cahaya menjadi lebih kuat lagi, menunjukkan bahwa kekuatan petir juga ada dalam tubuh sang petarung dengan intensitas yang tidak biasa. Dengan tenang, sang pemuda mengatakan kompatibilitasnya dengan petir juga tampaknya 100%, membuat presiden terdiam sepenuhnya. Dia berdiri terpaku bertanya-tanya makhluk macam apa yang ada di depannya, karena memiliki 2 atribut sempurna pada saat yang sama tanpa usaha apapun. Namun si anak ajaib mengubah warna bola itu menjadi hijau dan mengungkapkan bahwa elemen angin juga telah mencapai level maksimal, membuat wanita itu benar-benar terpana. Beberapa menit berlalu dan kita melihat wanita itu merosot di sofa dengan tatapan lelah, tidak mampu memproses begitu banyak informasi yang tidak masuk akal sekaligus. Melihat ke langit-langit, dia berbisik bahwa semua ini pasti mimpi, karena tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki semua elemen
elemen pada tingkat kekuatan maksimal. Dia kemudian ingat selalu menganggap dirinya jenius elit karena berada di level 5 pada usia 30 tahun. Namun sekarang dia merasa seperti orang biasa di sampingnya. Mengenang masa lalu, kita melihat wanita itu menghadapi monster raksasa dan menyadari kekuatannya sangat kecil dibandingkan dengan makhluk yang menentang logika. Dia mengerti bahwa untuk mengalahkan musuh yang begitu kuat, dunia membutuhkan prajurit yang jauh melampaui apa yang bisa dipahami orang normal. Sebuah gambar menunjukkan pemburu legendaris yang mengalahkan binatang besar, dan wanita berambut pirang itu menyadari bocah di depannya bisa menjadi salah satu dari orang-orang yang terpilih oleh takdir. Kembali ke masa kini, Presiden menghadapi sang pemuda dan merenungkan bagaimana ada jenius yang tidak pernah bisa dijelaskan atau diukur oleh akal sehat. Sementara itu, sang pahlawan merasa cemas karena memiliki 100% di semua 7 atribut dan berpikir itu membuang-buang waktu untuk fokus pada satu keterampilan saja. Dengan itu, dia meminta wanita itu untuk menyerahkan teknik bimbingan untuk ketujuh elemen sekaligus, meninggalkannya dengan ekspresi ketidakpercayaan total. Namun wanita itu memperingatkan bahwa energi manusia terbatas dan menunjukkan contoh pria yang mencoba mempelajari segalanya dan tetap berada di level 1 selama beberapa dekade. Bocah itu mengatakan dia tidak bisa memutuskan sekarang, dan wanita itu setuju, tetapi memperingatkannya untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya. Presiden kemudian ingat bahwa ujian bulanan sekolahnya akan segera tiba, dan sang pemuda mengonfirmasi, tidak mengerti. Dia kemudian menjelaskan bahwa sebuah perang bisa dimulai kapan saja, dan bahwa bangsa-bangsa telah menciptakan kamp pelatihan. Wanita itu kemudian menjanjikan rekomendasi jika dia menempati peringkat pertama dalam ujian sekolah di akhir bulan. Mendengar ini, sang pahlawan ingat kehilangan seluruh keluarganya dalam perang itu dan setuju untuk mencoba yang terbaik. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi dan bahwa dia perlu melindungi semua orang. Malam tiba di kota dan lampu di apartemen sang protagonis menyala seperti biasa. Sesampainya di rumah, sang pemuda dengan bangga menunjukkan ID seniman bela diri resminya kepada bibi dan pamannya. Pasangan itu menjadi sangat emosional dan merayakan bahwa keponakan mereka akhirnya berhasil menjadi pejuang hebat. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia mendapatkan 10.000 sebulan dan pamannya mengatakan bocah itu sekarang adalah pilar bagi seluruh keluarga. Dengan tatapan percaya diri, sang petarung berjanji dia akan mendukung bibi dan pamannya mulai sekarang tanpa masalah. Kemudian malam itu, sang pahlawan bermeditasi di atap saat aura berapi menyelimuti seluruh tubuhnya. Matanya bersinar dengan energi oranye yang intens, menunjukkan bahwa kekuatannya meningkat lebih dan lebih. Dia kemudian memusatkan energi baru ini ke dalam tinjunya dan melayangkan pukulan kuat ke udara untuk menguji teknik tersebut. Tangannya mulai berasap dan dia merasakan panas dari keterampilan yang baru saja dia pelajari dari presiden. Namun sang pemuda bingung dan bertanya-tanya mengapa teknik itu tampak begitu lemah jika itu tingkat lanjut. Bocah itu kemudian membuka panah statusnya dan menyadari bahwa kolom teknik bimbingan baru telah muncul di sana. Dia melihat bahwa keterampilan itu ada di level 1 dan merasa aneh karena wanita itu tidak menyebutkan apapun tentang level sebelumnya. Dengan itu, sang pahlawan mengerti bahwa mungkin hanya dia yang bisa menaikkan level tekniknya menggunakan sistem. Sang pejuang kemudian bertanya-tanya bagaimana dia bisa meningkatkan keterampilan tersebut dan apakah dia perlu menggunakan poin bela dirinya untuk itu. Dia mencoba menggunakan poinnya, tetapi sistem menginformasikan bahwa nilai bela dirinya tidak mencukupi untuk peningkatan. Bocah itu kemudian memutuskan untuk mengolah teknik yang lain, dan aura berapi meledak di sekitarnya dengan kekuatan besar. Berjam-jam kemudian, kita melihat bahwa 7 atribut berbeda saling tolak-menolak di dalam tubuh sang pejuang muda. Dengan wajah berkeringat, dia akhirnya mengerti mengapa jenius yang lain itu tetap berada di level 1 begitu lama. Sang pahlawan menyadari dia bisa hanya menggunakan satu atribut pada satu waktu dan menciptakan nyala api kecil di tangannya untuk mengujinya. Dia kemudian mencoba memaksa elemen kedua dan energi api menjadi tidak stabil dan sangat berbahaya. Dengan itu, kedua atribut itu bentrok dengan keras dan berakhir dengan menghilang ke udara dengan ledakan. Namun sang pemuda bertanya-tanya apakah api dan petir tidak bisa digabungkan karena mereka memiliki sifat yang mirip. Energi kemudian menjadi lebih tidak stabil dan bocah itu berjuang untuk mengendalikan kekuatan di tangannya. Tanpa menyerah, dia terus mencoba lagi dan ledakan kecil terjadi di atap gedung. Malam berlalu dan fajar tiba, tetapi sang pejuang melanjutkan pelatihan intensnya tanpa istirahat. Lelah dan berkeringat deras, dia merasa dia hampir sampai dan hanya butuh sedikit lagi kekuatan. Dengan teriakan tekad, sang protagonis melepaskan semua kekuatannya dan memerintahkan energi untuk bergabung. Bola api dan petir terbentuk di tangannya, menunjukkan bahwa perpaduan elemen itu sukses total. Melihat keterampilan baru itu, dia merayakan karena akhirnya berhasil setelah mencoba sepanjang malam. Dengan senyum percaya diri, bocah itu memutuskan dia perlu pergi keluar dan menguji kekuatan teknik gabungan barunya. Dia kemudian kembali ke halaman sekolah tempat menara jam besar dan area pelatihan berada. Sang pemuda mendekati pemuji tempur level 3 dan mengatakan mesin itu tidak akan rusak kali ini. Dengan itu, dia melayangkan pukulan dengan hanya 30% dari kekuatannya untuk menguji kekuatan gabungan yang baru. Panah menunjukkan hasil 2343 dan dia terkejut dengan peningkatan 500 poin tersebut. Dia menyadari bahwa kekuatan satu elemen sudah cukup kuat dan bersiap untuk tes berikutnya dengan penggabungan. Dengan itu, bocah itu bertanya-tanya berapa kekuatan gabungan kedua elemen tersebut dan menghantam target dengan segenap kekuatannya. Serangan api dan petir menghantam mesin dengan benturan yang menghancurkan, melepaskan gelombang energi murni. Tepat saat itu, panel menunjukkan hasil 3041 dan sang pemuda terkejut dengan skor tersebut. Dengan hanya 30% dari kekuatannya, dia telah melampaui level seniman bela diri tingkat lanjut. Sang pejuang kemudian bertanya-tanya
bertanya-tanya seperti apa kekuatannya jika dia bisa menggabungkan ketujuh atribut sekaligus. Tanpa membuang waktu, sang pemuda memutuskan dia akan pulang dan mencoba menggabungkan 3 elemen yang berbeda. Namun malam berlalu dan dia berbaring di atap benar-benar kelelahan setelah gagal dalam pelatihannya. Dia menyadari bahwa menggabungkan 3 atribut jauh lebih sulit dan bahwa dia tidak membuat kemajuan sepanjang malam. Dengan itu, bocah itu berpikir dia mungkin perlu meningkatkan level teknik dan memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak poin bela diri. Keesokan harinya, semua siswa berkumpul di lapangan sekolah untuk dimulainya ujian bulanan. Kepala sekolah kemudian mengumumkan bahwa ujian akan berbeda karena ketegangan dalam perang dan bahwa akan ada camp pelatihan. Dia menjelaskan bahwa camp memiliki banyak sumber daya dan bahwa 3 siswa teratas dari ujian akan dapat berpartisipasi. Para siswa bersemangat mendengar berita tentang memiliki Grandmaster level 7 sebagai instruktur di camp tersebut. Namun sang pahlawan bingung dan bertanya-tanya mengapa presiden menyuruhnya untuk menempati peringkat pertama jika 3 teratas mendapatkan tempat. Seorang teman menjelaskan bahwa 2 teman sekelas telah menjadi seniman bela diri dan bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk memenangkan ujian. Dia juga mengungkapkan bahwa keduanya mengambil pelajaran privat dengan Master Chen Ten dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tatapan arogan, salah satu saingan menantang yang lain untuk melihat siapa jenius nomor 1 yang sebenarnya di sekolah. Jauh di sana, kepala sekolah bertanya kepada sang master apakah dia telah menemukan jenius dari 9 gema tinju petir. Pria itu menjawab bahwa dia telah mencari kemana-mana tetapi tidak berpikir siswa itu berasal dari sekolah mereka sama sekali. Tiba-tiba, sekelompok pria berjas tiba di sekolah dan pemimpin mereka menatap Master Li dengan tatapan mengejek. Dia mengeluh tentang kualitas siswa dan mengusulkan pertarungan antara pemenang tempat pertama dalam ujian dan 2 muridnya. Kepala sekolah marah dan menyadari saingannya hanya ada di sana untuk mempermalukannya di depan semua siswa. Dengan senyum, pria itu melanjutkan ejekan, mengatakan dia mengerti jika sekolah menolak tantangan karena kurangnya bakat. Pada saat itu, murid berambut ungu memberitahu masternya bahwa Su Hong ada di sana di kerumunan siswa. Instruktur kemudian mencari sang pemuda di kerumunan, mencoba mengingat siapa bocah yang mengalahkannya di dojo itu. Tak lama kemudian, dia melihat sang protagonis dan mengenalinya sebagai monster kecil yang mempermalukan muridnya beberapa hari yang lalu. Dengan ekspresi terkejut, pria itu tidak percaya bahwa bocah berbakat itu berasal dari sekolah nomor 1 di kota. Dia kemudian berbisik kepada murid-muridnya, memperingatkan mereka bahwa jika bocah itu bertarung, mereka pasti tidak akan bisa menang. Namun dengan lantang, dia berubah pikiran dan mengatakan murid-muridnya adalah sampah dan menyerah pada tantangan untuk menghindari rasa malu. Mendengar ini, kepala sekolah dan Master Chen menjadi sangat marah, menyadari saingan mereka mengejek. Mereka tepat di depan wajah mereka. Putaran pertama ujian dimulai dan penyiar memanggil pertandingan antara Su Hong dan Chen Pang di arena. Salah satu guru berkomentar bahwa lawan pertama sang pemuda adalah calon seniman bela diri dan bahwa dia sangat sial. Dengan senyum arogan, sang lawan bertanya apakah sang protagonis akan turun sendiri atau apakah dia butuh bantuan untuk jatuh. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengancam akan menjatuhkan bocah itu dengan satu pukulan untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Namun sang pahlawan menghindari serangan itu dan melayangkan tendangan kuat yang mengirim musuh terbang ke udara dengan kecepatan luar biasa. Lawan menghantam tanah dengan keras dan pertarungan berakhir dalam sekejap dengan kemenangan telak sang protagonis. Di antara penonton, Rahan teman-teman sekelasnya jatuh dan mereka bertanya-tanya kapan si Sutua menjadi petarung yang begitu kuat dengan aura kekuatan. Sang pemuda berdiri diam, menunjukkan bahwa mengalahkan calon seniman bela diri bukanlah masalah besar.